Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh kelas. Silakan ketua kelas. Siapa? Mulai. Bagaimana hari ini? Apakah bisa ada semua pelajaran hari ini? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Abi dan aku. Oke. Sudah ada surat yang masuk ya? Kira-kira kalian masih ingat nggak materi kemarin, yaitu tentang ekosistem ya. Jadi apa itu komponen biotik dan abiotik? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Safia. Abiotik itu yang mana berarti unsur-unsurnya terdiri dari benda-benda mati kayak udara, air sama tanah. Kalau biotik itu dari makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, manusia. Oke. Jadi kalian sudah bisa membedakan komponen biotik dan abiotik? Sudah bisa? Sudah. Nah, kira-kira komponen biotik dan abiotik itu apakah saling berhubungan ataukah berdiri sendiri-sendiri? Berhubungan ataukah berjalan sendiri-sendiri? Berhubungan. Atau hubungan itu namanya interaksi ya. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat apa interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran atau mulai materi yang baru setelah komponen biotik dan abiotik, saya punya suatu permainan, sedikit permainan ya. Kalau saya bilang nitrogen, maka kalian tepuk satu kali ya. Kalau saya bilang fosfor, maka tepuknya dua kali. Kalau saya bilang karbon, tepuknya. Kalau saya bilang sulfur, tidak tepuk tangan. Bisa diingat? Nitrogen satu kali, fosfor dua kali, karbon tiga kali, sulfur tiga kali. Saya coba dari tepuk nitrogen, fosfor, karbon, sulfur. Masih ada nggak kompak tadi? Karbon. Nah, belum kompak. Nitrogen, sulfur. Nah, sulfur itu tepuk apa enggak? Sekali lagi sulfur. Nah, kira-kira sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Kalau gitu saya akan menampilkan sebuah gambar. Sudah saya persiapkan. LCD-nya bisa dipakai ya? Bisa. Nah, di sini ada, kelihatan nggak kira-kira gambar ini? Gambar apa ini kira-kira? Sama. Nah, ini sama ya, sebenarnya gambarnya sama. Baca apa nggak tulisan di sini? Baca. Apa yang kamu rasakan saat melewati daerah seperti ini? Angkat tangan yang menjawab. Apa yang kamu rasakan jika melihat atau melintasi daerah seperti ini? Siapa yang mau jawab? Ya, berarti Cici. bentar, bisa diulangi? Cici. Jijik. Kamu kalau lewat daerah terasa jijik? Iya. Ya, oke. Yang lain selain jijik apa lagi yang kamu rasakan? Ada yang lain? Ya? Bau. Bau yang bagaimana? Bau sedap?
Baunya bagaimana? Bisa dideskripsikan? Bau menyengat. Enak nggak menyengatnya itu? Tidak enak. Kalau bau durian menyengat kan? Iya. Tapi rasanya? Enak. Kalau sini menyengatnya gimana? Bau busuk. Nah, kira-kira dari mana bau busuk itu? Ada yang tahu? Dari sampah-sampah ini ya. Jadi sampah-sampah ini sebetulnya ada kandungan apa? NSCP itu tahu nggak kira-kira apa tuh NSCP? N itu apa? Ini pelajaran kimia sebetulnya ya. N itu apa? Nitrogen. S-nya? C-nya? B-nya? Oke, saya lanjut. Nah, setiap hari kalian pasti gosok gigi kan ya? Iya. Nah, apa kandungan yang ada pada pasta gigi? Pernah baca nggak kemasannya? Siapa yang pernah membaca apa kandungan pasta gigi? Pasta gigi mengandung fosfor. Oke, yang lain? Mengandung enzim. Mengandung Enzim. enzim apa? Ada yang tahu mungkin? Albi mengandung zat besi. Ada yang lain? Nah, kira-kira ada nggak gunanya zat itu? Ada. Nah, kira-kira salah satu adalah fosfor atau P ya. Jadi kandungan pasta gigi itu mengandung fosfor yang gunanya untuk apa? Ya, menguatkan atau mengurangi terbentuknya karang gigi. Tahu karang gigi ya? Yang kuning-kuning itu ya. Berarti itu kan sudah mengendap ya kotorannya. Nah, di dalam tumbuhan manusia dan hewan ini ada tulisan C, kelihatan? C itu apa tadi? Karbon. Nah, kira-kira tahu nggak dari mana asal karbon ini? Dari mana kira-kira? Ada dalam sini. Dari mana zat itu ada dalam tubuh manusia? Nah, nanti kita akan menjawab pertanyaan ini dalam materi yang akan kita bahas ya. Apa materinya? Setelah komponen biotik dan abiotik, ada yang tahu? Materi selanjutnya? Bentar ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang siklus atau daur biogeokimia ya. Ada dua hal yang akan kita capai. Yang pertama, kalian nanti diharapkan menganalisis atau mencari perbedaan daur biogeokimia yang terdiri dari 4 siklus, yaitu siklus nitrogen, fosfor, karbon, dan sulfur. Setelah tahu perbedaannya, kalian juga akan dapat membuat media carta atau siklus melalui aplikasi Canva supaya lebih ringkas dan praktis gitu ya. Karena kita nanti dapat menyelesaikan dua tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk mencapai langkah-langkah itu, kalian nanti akan saya bagi kelompok-kelompok ya. Ya, setelah dibagi kelompok, silakan lihat materi pelajarannya di Google Classroom kalian dengan judul bahan ajar. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan itu ada di lembar kerja peserta didik. Bisa juga dilihat pada Google Classroom ya, sudah saya bagikan. Setelah berkelompok, kalian akan membaca lembar kerja peserta didik ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kalian akan melihat tayangan video ya. Setelah melihat tayangan video, ada juga di materi bahan ajar itu bacaan tentang apa itu siklus, nitrogen, karbon, dan sebagainya. Masing-masing kelompok nanti tidak membuat semuanya, tapi satu kelompok satu siklus. Sudah saya bagi sesuai dengan pembagian di grup WA kemarin ya. Jadi setelah ini silakan berdiskusi dengan kelompoknya, membahas ya permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut, kemudian ditulis masalah apa yang ingin kamu tanyakan dalam video, dan kemudian dicoba dicari
Solusinya nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, kita membuat chapter atau siklus melalui aplikasi Canva. Kalau sudah selesai dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Setelah itu baru presentasi per kelompok. Ya. Setelah presentasi, masing-masing harus bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari satu siklus ya. Paham ya? Kemudian terakhir nanti jika ada yang perlu saya tambahkan akan saya beri kesimpulan secara umum. Kalau memang ada perlu tambahan atau pertanyaan belum terjawab. Kemudian terakhir nanti kita ada kuis ya. Ya, kuis pakai Google Form. Ya. Kalau ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak kita silakan berkelompok. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Dari sekarang. Jadi nanti jam 10 kurang berapa? 10 kurang 5 ya. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Menggunakan HP-nya hanya untuk mengerjakan tugas ini dan browsing. Kalau perlu tambah browsing ya. Untuk chatting-chatting bisa dilaksanakan setelah istirahat. Oke? Terima kasih. Nah, silakan di mana kelompok 1 duduknya? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 membahas apa? Siklus nitrogen. Kelompok 2 membahas siklus fosfor. Kelompok 3 membahas karbon. Kelompok 4 siklus sulfur. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD bisa dilihat di Google Classroom, di GC-nya, ya, dilihat di GC, LKPD dan bahan ajar, gitu ya. Kelas 12 ya. LKPD sama bahan ajar bisa dibuka. Wifi-nya menyala ya? Jadi nggak ada kesulitan untuk membuka ya? Di mana bisa dibuka LKPD-nya? Nah, di situ ada bahan ajar juga, silakan dibaca dan ada video juga ya. Gak ada masalah buka videonya ya. Di LKPD itu ada petunjuk cara mengerjakan ya. Misalnya boleh tidak dibuka seperti ini tadi, ini bahannya. Kemudian di sini ada masalah yang ingin kamu tanyakan setelah diskusinya, boleh ada bersama sini. Mungkin ada masalah yang dalam videonya kamu nggak paham, bisa ditulis di bukunya, nggak apa-apa, di buku tulisnya ya. Di sini juga. Apa yang nggak mengerti di video bisa kamu tuliskan di LKPD, di pertanyaan ya. Mungkin kalau belum bisa ditulis sini ya, dibantu. Video itu kan ada, lihat video aja. Nggak perlu samakan aja dan bisa dibantu. Bersama kan ini
Kira-kira berapa menit coba berapa menit? Kalau kamu misalnya mau bagi sudah mulai terbentuk datanya. Karena yang kita buat sendiri itu kalimatnya sudah dari dia. Tapi kalau kita menghafal jalan cenderung kita sekalian
batu kan. Nah, batu kan asalnya gede kan, karena aliran air kan jadi kecil. Nah itu kan juga lampu juga kan. Kata aliran air nanti ada lampu juga di sungai. Nanti mengumpulkan jadi satu lampu. Tapi makanya nggak mesti puluhan tahun itu nggak tahu ya. Begitu pula di selanjutnya akan disampaikan oleh gitu ya. Yang ini ya nanti nimbang-nimbang selanjutnya disampaikan oleh ya. Waktunya kurang 5 menit ya. Sudah mulai persiapan presentasi juga ya. Persiapkan diri jangan grogi. Percaya diri ya. Ya. Cerita apa? Kalau setelah nama ya. Sudah mantap. Jadi ulang persiapan sudah? Mau diacak atau yang siap atau sesuai urutan kelompok? Siapkan hati. Kelompok 1 siapa? Sudah siap? Iya. Sudah? Yakin? Sudah siap ya? Oke, kalau kelompok 1 maju, kelompok yang lain menanggapi, mendengarkan dulu. Nanti boleh bertanya ya. Jadi silakan menghadap ke kalau ada pertanyaan, silakan dijaga nanti ditanyakan ya. Silakan kelompok 1 dan kelompok yang lain boleh memperhatikan. Sudah dikirim ya ke BC-nya. Saya cari dulu. Nah, saya tampilkan dulu baru mulai ya. Sebentar, saya cari dulu. Di sini. Ini atas nama siapa? Gambarnya atas nama Aurora ya. Saya perkenalkan dulu.
semuanya tampil sama audien juga saya nilai ya. Saya di belakang ya. Ya, silakan waktunya kurang lebih 5 menit presentasi. Data jam sekitar 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang siklus nitrogen. Kenalkan, nama saya Citra Wahidah Nurjana. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti Anggraini. Perkenalkan, nama saya Aurora Yunita Kerja. Yang pertama-tama, siklus nitrogen dimulai dari nitrogen di udara diikat oleh tumbuhan polong-polongan menjadi bakteri, fiksasi menjadi amonium. Amonium akan berubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Selanjutnya, nitrit akan berubah menjadi nitrat karena adanya bakteri nitrifikasi. Nitrat ini yang berada dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan sebagai unsur hara dan diubah menjadi protein. Sedangkan nitrat yang tidak digunakan akan diberikan nitrogen bebas yang berada di udara oleh bakteri nitrifikasi. Tumbuhan yang mengandung nitrat akan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kemudian di dalam tubuh makhluk hidup ini akan mengandung nitrat. Makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Kemudian menjadi amonium. Dalam proses penguraian ini terjadi bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian dari amonium menjadi nitrat. Selanjutnya siklus ini akan berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Apa sih contoh dari bakteri fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi? Saya bantu menjawab ya. Untuk contoh bakteri dari fiksasi itu ada risodium, sedangkan contoh bakteri dari nitrifikasi itu ada nitrobakter, dan contoh bakteri dari denitrifikasi adalah Paraquat. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grade plus dulu untuk kelompok 1. Tekan banget ya. Sudah enggak lagi. Oh. Kira-kira sudah menjelaskan dengan full tadi? Sudah dijelaskan semuanya. Lain bagaimana? Apakah sudah jelas atau belas? Cukup jelas. Ya, tadi yang bertanya cuma satu, berarti yang lain sudah paham kira-kira ini? Sudah. Oke, kelompok yang berikutnya urutannya atau mau siapa yang dulu? Bebas saja. Ini maju dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Berarti metanya sudah siap. Kelompok berapa? Kelompok 2. Membahas tentang siklus karbon. Punyanya siapa GC-nya? Siti Intan. Iya, tadi yang bertanya siapa ya? Apa ya? Yang lain saya harap juga lebih aktif dalam bertanya dan penjawaban. Ada poin nilai sendiri. Sudah cukup besar? Bisa lagi? Sudah. Waktunya 5 menit presentasi, 2 menit tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu Jawa Utara yang akan menjelaskan tentang kejadian siklus karbon.
Sofia. Saya Safia Primata Ramadhani. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan oleh biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Untuk lebih gampang dan lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siklus karbon berasal dari pernafasan manusia, hewan, tumbuhan, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap gunung berapi. Gas karbon memiliki dua dampak, positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, gas karbon hanya dapat diserap dan didaur ulang melalui proses fotosintesis yang menghasilkan makanan dan sampingan berupa oksigen. Untuk selanjutnya, Jadi karbon itu sesuai yang dijelaskan oleh Rizka, karbon itu hanya bisa diserap oleh tumbuhan. Dalam siklus karbon ini terdapat pengulangan siklus dua jenis pengulangan. Yang pertama, kan tumbuhan menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen tersebut akan dihirup oleh makhluk hidup. Karena kan makhluk hidup memang menghirup oksigen. Karena makhluk hidup menghirup oksigen, otomatis dia mengeluarkan karbon. Nah, karbon tersebut akan diserap kembali oleh tumbuhan. Itu siklus yang pertama, pengulangan siklus yang pertama. Kemudian untuk pengulangan siklus yang kedua, yaitu apabila makhluk hidup, manusia atau hewan mati, dia akan diuraikan di tanah oleh mikroorganisme ya dekomposisi tadi seperti yang pada sebelumnya. Nah, hasil penguraian tersebut nanti itu menghasilkan karbon, yang dimana karbon tersebut akan diserap kembali oleh tumbuhan. Itu dampak positif. Untuk dampak negatifnya, karbon itu akan lepas di udara dan ditahan oleh dan diserap oleh awan. Nah, awan yang mengandung karbon ini membuat panas matahari yang dipancarkan ke bumi, yang seharusnya kembali lagi keluar bumi, justru malah terpancar kembali ke bumi karena terhalang oleh awan yang mengandung karbon ini, sehingga membuat bumi menjadi lebih panas atau yang biasa kita tahu sebagai proses pemanasan global. Itu dampak negatifnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aul. Kesimpulan dari kelompok kami adalah siklus karbon berawal dari gas pernapasan makhluk hidup lalu diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen. Sedangkan karbon akan menjadi salah satu penyusun tubuh tumbuhan yang nantinya akan dikonsumsi oleh makhluk hidup yang akan diuraikan saat mati dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, begitu seterusnya membentuk siklus karbon. Apakah ada yang ditanyakan? Apa saja tumbuhan yang mengandung karbon dan contoh tumbuhan apa? Contoh tumbuhan seperti sayur kangkung, sayur bayam, dan semacamnya. Selain sayur juga mengandung telur, beras, roti, dan jagung. Apakah semua tumbuhan mengandung karbon? Iya, tetapi ada juga seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan daun melon. Bisa diterima Mas? Dipasang. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi yang kedua. Saya tadi lupa ya, di LKPD itu ada masalah yang harus kalian tuliskan dari video. Saya lupa tadi ya. Semuanya
sudah menulis kan? Ya, nanti kita bahas setelah pembahasan ya. Yang sudah terlanjur orang nanti ditayangkan masalahnya apa gitu ya. Selanjutnya siapa mau tambah? Apa? 3. Ya. Jangan lupa masalahnya tadi apa ditanyakan? Nanti ditayangkan masalahnya apa yang kamu tanyakan di video tadi, terus setelah itu baru melanjutkan presentasi gitu ya. Waktunya 5 menit, jadi rata-rata sampai 5 menit sudah selesai. Ini atas nama siapa? Mati ya. Suaranya keras ya. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang daun sulfur atau belerang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tania Putri Bumisari. Saya Marcel Lutfika. Saya Sasha Benos. Saya Nova Marila. Baiklah, pertama-tama akan dijelaskan oleh Melati. Jadi sulfur sendiri berasal dari gas alam yang terdapat pada erupsi gunung berapi yang kemudian asap tersebut akan berkumpul menjadi awan dan turun menjadi hujan asam. Dan hujan asam tersebut akan diserap oleh hewan yang akan dimanfaatkan oleh hewan manusia. Setelah hujan asam yang diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia dan hewan, di dalam tubuh makhluk tersebut mengandung sulfur dengan kadar yang rendah. Setelah makhluk tersebut mati, maka akan diuraikan oleh mikroorganisme yang mengandung sulfur yang kemudian sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian akan mengendap di tanah. Selain dari asap gunung berapi, sulfur juga berasal dari asap pabrik. Asap pabrik berkumpul menjadi awan dan turun menjadi hujan asam yang mengandung sulfur. Asap pabrik diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Setelah dimanfaatkan oleh hewan dan manusia, makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh mikroorganisme yang mengandung sulfur, yang kemudian hasilnya akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian diserap diendap oleh tanah. Jadi kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu sulfur dapat bersumber dari asap erupsi gunung berapi dan asap pabrik yang kemudian berkumpul menjadi awan dan turun menjadi hujan asam yang kemudian diolah oleh makhluk hidup. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Manfaat dari sulfur sendiri itu apa ya? Sulfur sendiri bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, kemudian diolah oleh tumbuhan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai cadangan makanan dan lain sebagainya. Kemudian
kemudian diuraikan oleh mikroorganisme dan berputar kembali seperti proses sulfur. Yang apa sudah bisa diterima? Yang lain apa ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kami tutup. Apabila ada kesalahan dan salah kata dan perilaku, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu. Ternyata presentasi itu mudah apa susah? Susah. Sebetulnya waktunya 5 menit tapi berhubung ya sebenarnya presentasinya kurang lama. Tadi seharusnya presentasi materi itu 5 menit, tanya jawab 2 menit. Ternyata 4 menit 10 detik sudah selesai keduanya, hebat. Jadi untuk yang terakhir mungkin agak diperpanjang lagi untuk presentasinya ya. Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan semua hasilnya, kira-kira sudah dijelaskan semua gambarnya? Sudah atau belum tadi? Gambarnya sudah dijelaskan semua ya? Sudah. Ya, berarti sudah bagus ya. Untuk audien, nah silakan kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyakan. Tadi ada berapa pertanyaan tadi? Baru satu pertanyaan ya tadi. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, yaitu siklus apa? Siklus fosfor. Ya, silakan persiapan depan. Jangan deg-degan ya. Nanti ya jadi prosesor ya. Saya tanyakan dulu untuk gambarnya. Punyanya siapa ini? Bi ya. Oke. Gambarnya mana Bi? Ya. Atas nama Laila Sari. Sudah terbaca kurang besar? Atau dikecilkan lagi? Kurang besar? Tapi enggak kelihatan semua ya. Yang lain boleh menyimak gambarnya, bisa nggak lihat GC temannya? Nggak bisa ya? Berarti dilihat dari sini ya, mungkin bisa nanti saya share di grup ya. Nggak kelihatan tulisannya. Nah, tugasnya pokoknya harus menjelaskan yang tulisannya masih kecil ya. Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari siklus fosfor mau mempresentasikan tentang baut siklus fosfor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Sari. Perkenalkan, nama saya Nobel Rendo Bunda. Perkenalkan, nama saya Dina Wiryati. Perkenalkan, nama saya Delia. Jadi, siklus fosfor berasal dari salah satunya yaitu dari batuan. Batuan yang mengalami pelapukan karena cuaca, air hujan, dan matahari. Hasil pelapukan tadi berupa pasir dan tanah. Jadi di dalam tanah sudah ada kandungan fosfat yang terlarut. Bisa juga jadi di dalam air. Selanjutnya, fosfat dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Jadi dalam tubuh tumbuhan mengandung fosfat. Tumbuhan yang mengandung fosfat dimakan oleh manusia dan juga hewan. Sehingga dalam tubuh hewan dan manusia mengandung fosfat. Selanjutnya Semua makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh bakteri dan jamur, sehingga dalam proses penyerapan menghasilkan fosfat
proses suatu proses di mana fosfat organik berubah menjadi fosfat anorganik berubah menjadi fosfat organik, dan itu akan mengalami terus-menerus dalam fosfat dari gambar ini. Sekian dari penjelasan kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau yang bertanya. Apakah yang ditanyakan? Manfaat fosfor itu apa aja? Untuk fungsi fosfor, salah satunya yaitu mencegah hemoragi. Ada lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repot dulu. Siapa terakhir masih grogi juga ya? Iya, Bu. Masih grogi. Sebenarnya kalian itu bisa, cuman kurang percaya diri ya. Nah, kira-kira dari 4 siklus tadi ya. Siklus apa saja tadi? Nitrogen, sulfur, fosfor. Keempat-empatnya tadi itu berjalan sendiri-sendiri atau bersamaan? Bersama. Membentuk suatu siklus. Apa nama siklusnya? Biokimia. Bio itu apa? Biologi. Dan kata bio itu apa? Ada yang tahu? Makhluk hidup. Bio itu makhluk hidup. Kalau geo? Bumi. Geokimia. Zat kimia. Nitrogen, sulfur, ya. Fosfor, karbon itu adalah zat kimia semua, ya. Dan itu ternyata di alam itu ya terjadi siklus atau daur. Berhubungan atau tadi sendiri-sendiri? Berhubungan. Nah, contohnya tadi di dalam semua siklus terjadi proses apa tadi? Penguraian. Ya, semuanya mengandung penguraian. Dan hasilnya mengandung apa? Kalau yang kelompok ini mengandung apa penguraiannya? Mengandung hasil penguraian terakhir yang diserap oleh tumbuhan. Yang diserap oleh tumbuhan apa? Nitrat. Yang ini hasil penguraiannya
sulfat ya. Yang ini hasil penguraian makhluk hidup jadi apa? Kamu fosfor kan ya? Jadi mengandung itu kan pengurainya. Yang kandungannya apa? Mengandung fosfat. Ya, kalau ini mengandung karbon. Jadi dalam makhluk hidup itu zat kimianya nggak hanya satu, tapi bermacam-macam. Contohnya tadi ada pertanyaan, apa manfaat fosfor? Salah satunya tadi adalah mencegah karang gigi. Tadi sudah saya katakan di awal ya. Manfaat yang lain itu ada yang paling penting adalah penyusun tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari komponen fosfor. Di mana fosfor itu berasal atau berada di dalam tulang. Nah, di dalam bagaimana yang paling penting? Kamu tahu sel? Sel itu ya, di dalam sel ada apanya? Ada filenya. Ada gitu. Di dalam sel itu ada inti ya. Tahu? Di dalam inti ada namanya DNA. DNA itu kebanyakan dari deoksi ya, nukleik asid. Di dalam DNA itu ada gen. Tahu gen? Tahu. Gen itu apa? Yang mewariskan sifat ya. Dan salah satu penyusun DNA itu adalah fosfat. Jadi penting apa enggak fosfat itu bagi tubuh kita? Penting karena menyusun tubuh kita, terutama di bagian inti sel kita ya. Itu sangat penting. Nah, kemudian jadi tadi masing-masing kelompok sudah bisa menyimpulkannya. Kesimpulannya secara ringkas gimana? Sudah tahu kira-kira? Tidak. Siapa yang mau nyoba menggabungkan kesimpulan ini tadi? Secara ringkas apa kesimpulan dari semuanya siklus ini tadi? Siapa yang mau nyoba? Siapa? Tavia? Ya, yang lain boleh. Bagaimana siklus ini berlangsung ya? Atau tadi kan sudah tahu ya dari apa menjadi apa, itu namanya siklus ya. Balik lagi. Masing-masing sudah tahu tadi ya. Misalnya tadi karbon berasal dari apa? Dari mana? Pernapasan. Siapa yang mendaur ulang? Tumbuhan. Nah, itu kan sudah satu siklus. Itu sudah kesimpulan ya. Kalau ini tadi fosfor berasal dari mana? Batuan. Siapa yang terjadi proses bagaimana supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita? Dalam proses apa? Batunya langsung masuk tumbuhan? Pelapukan. Batunya melapuk dulu, baru nanti hasil pelapukannya bisa diserap apa menjadi? Diserap oleh tumbuhan. Kemudian yang ini siklus apa tadi? Sulfur berasal dari mana? Asap api dan asap pabrik. Terus dirubah oleh siapa? Dirubah berkumpul menjadi awan. Awan turun menjadi asap. Siapa memanfaatkan? Dalam hal ini hujan asam itu hanya sedikit kandungan yang boleh. Kalau tidak dia akan besar ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya apa? Tadi nitrogen berasal dari udara bebas. Kemudian dirubah oleh tumbuhan golongan. Kemudian dirubah menjadi amonium. Amonium berubah menjadi nitrit, dirubah jadi nitrat, dapat dimanfaatkan oleh atau apa dimanfaatkan? Ya, dimanfaatkan lagi ke udara. Nah, itu tadi kesimpulan dari siklus biokimia. Intinya siklus tadi berjalan bersama-sama, harus seimbang. Kalau nggak seimbang, tadi pada karbon, kalau kebanyakan karbon maka akan terjadi pemanasan global atau efek rumah kaca ya. Selanjutnya untuk melihat kemampuan kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini ada post test ya. Oh iya, tadi untuk masalah-masalah yang ditanyakan dalam video sudah. Coba dari sini aja berdiri. Coba silakan berdiri, dibacakan masalahnya apa, terus solusinya menurut kamu apa? Berdiri aja nggak apa-apa.
Atau mau ke depan apa di situ aja cukup? Di sini aja. Yang keras ya. Jadi pertanyaan masalah yang pertama itu kenapa karbon kok dilepaskannya itu hanya pada pagi atau siang hari? Dan kalau dari hasil pemahaman kita semua Ya. itu karena dilepaskan pada pagi atau siang hari kan soalnya nanti masih jadi fotosintesis. Kalau malam kan nggak bisa fotosintesis. Jadi karbon hanya dilepaskan pada siang hari gitu. Iya, pagi atau siang hari. Pagi atau siang hari. Gimana yang lain sepakat atau enggak dengan jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh kelompok karbon kelompok 2? Menurut kelompok 2, karbon dioksida itu hanya dikeluarkan saat pagi dan siang karena bisa mengolah itu tumbuhan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti kamu berapa sih hanya saat pagi dan siang, malamnya tidur tak kenapa? Ya. Nah, gimana? Kita berapa setiap detik? Apa waktu tertentu? Setiap detik. Ya. Berarti malam juga berapa? Ya. Ya. Berarti siapa yang mengolah karbon dioksida kita kalau kita malam hari? Masih bisa nggak tumbuhan mengolah fotosintesis? Mungkin sama tumbuhannya cuma bisa mungkin. Nah, untuk pelajaran fotosintesis memang kelas 12 tadi ya. Jadi kelas 12 itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, jadi nanti fotosintesis tetap berlangsung sepanjang hari karena efektivitasnya siang itu lebih terang jadi lebih banyak. Tapi malam itu ada cahaya lampu kan ya? Lampu atau mungkin cahaya dari bulan atau cahaya-cahaya yang lain itu bisa juga dipakai untuk proses fotosintesis. Jadi gimana tadi? Yang keras? Jadi karbon ya tetap berlaku pada pagi siang hari. Sama malam. Sepanjang hari kan? Karena fotosintesis terus berlangsung sepanjang hari. sepanjang hari saya malam ya? Iya. Terima kasih, sudah terpecahkan ya? Iya. Jadi ada miskonsepsi yang harus diluruskan ya. Ya kalau kita tidur, tapi tidur kan tetap berapa sih ya? Iya. Oke, siapa lagi yang mau membacakan masalahnya dari video tadi? Siapa? Ini sudah siap? Ini? Ya coba berdiri sini. Jadi untuk tadi yang ditanyakan yakni fungsi dari sulfur. Sulfur sendiri sudah kita ketahui tadi berasal dari asap gunung berapi dan asap pabrik. Yang asap tersebut berubah menjadi hujan asam yang kemudian hujan asam diserap oleh tumbuhan dan hasil dari tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Namun kandungan sulfur pada makhluk hidup hanya memiliki kadar yang rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Melati bisa membantu ya. Jadi tadi ada yang ditanyakan dari mana sulfur itu berasal ya. Kita juga bisa mengeluarkan sulfur dari mana? Kita kan, kita bisa nggak? Nah, buang gas. Kalau bau itu nggak enak banget ya. Jadi kamu mengeluarkan gas sulfur. Kamu tahu pentol korek api dari kayu? Ketika pertama kali dinyalakan, baunya apa? Enak nggak? Nah, seperti itulah bau belerang karena pentol korek itu terbuat dari belerang ya. Seperti itu bau belerang. Jadi itu juga nggak boleh kita hirup. Misalnya kita ke Bromo banyak asap ya belerang. Boleh nggak kita hirup asap belerang di Bromo? Nggak boleh karena itu beracun. Ya. Tapi kita nggak butuh dalam bentuk asap ya. Kita butuhnya dalam bentuk organik yaitu berupa makanan, bisa hewan, bisa tumbuhan. Karena salah satu penyusun tubuh kita. Ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan berdiri. Kenapa nitrogen tidak dapat diserap tanaman secara langsung? Solusinya karena tumbuhan tidak dapat mengambil nitrogen bebas dari atmosfer dikarenakan tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat yang tersedia di dalam tanah. Ya, jadi nitrogen bebas itu hanya bisa diserap oleh tumbuhan tertentu, yaitu tumbuhan apa? Kolong-kolongan, yang punya kolong. Ya.
Nah, selanjutnya sudah ada lagi yang dipertanyakan? Siap-siap untuk kuis ya? Nah, sebelum kuis saya ingin bertanya pada kalian, kira-kira ya belajar hari ini itu susah atau menyenangkan atau gimana? Coba katakan, gimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Menyenangkannya kenapa? Hal baru. Menurut kamu ini hal baru ya, kan biasanya belum pernah. Ya, menurut kamu mengerjakan tugas dengan ditulis dengan pakai aplikasi lebih mudah yang mana? Kecanggihan itu lebih mudah. Kalau nulis capek. Berarti nggak terpakai ya pulpennya ya. Mungkin tentu hal tertentu kita butuh teknologi ya. Jadi kira-kira sudah siap untuk kuis ya. Kuisnya ya sedikit aja soalnya. Iya. Saya share di grup WA ya. Kemudian nanti silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih mungkin 7 menit. Oh iya, sebelum kuis bisa dimasukkan semua bukunya. Dan sekarang saya bagikan linknya ya, nanti dikerjakan. Ini berhubungan dengan materi yang kita pelajari tadi ya. Bentar, ada kesulitan. Bentar ya.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kalian bisa melihat hasilnya di akhir nilai itu ya. Tapi dapat berapa? Jelek. Tania dapat berapa? Cukupan itu berapa nilainya sebentar? 70, 80 berapa? 80. Kamu udah berapa? 70. Ada yang dapat di bawah 70? Enggak ada. 75 ada? 100? Apa saya dapat 100? Saya buat soal 90. Nah, kira-kira soal-soal yang diberikan ini mudah atau sulit untuk dikerjakan? Seharusnya dengan kita belajar tadi, membaca, melihat video, kemudian membuat siklus ya, itu seharusnya kalian dapat menjawab dengan baik karena itu merupakan pengantar untuk mendapatkan hasil evaluasi gitu ya. Dan tadi saya ada lupa ya, yaitu untuk pembuatan carta tadi ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembuatan carta tadi? Misalnya dari sini dulu. Pembuatan carta tadi kalian mengalami kesulitan apa? Kesulitan cari gambarnya. Untuk penggunaan aplikasi bisa. Nah, kalau kelompok ini kesulitannya di mana? Cari medianya. Itu template-nya atau gambar-gambarnya? Gambar-gambarnya. Kemudian kelompok sini kesulitan dalam mempresentasikan karena gugup. Oke, jadi perlu latihan lagi ya, harus sering ya. Ya, karena kita itu seharusnya belajar ngomong di depan umum itu perlu loh ya. Nanti kalau kamu sudah lulus itu perlu ngomong di depan umum, misalnya di depan rapat RT, di rapat Karang Taruna ya. Tapi kamu kerja nanti ada rapat tidak bisa tetangga ya. Itu perlunya belajar ya, belajar ngomongnya baik tadi ya. Ini kesulitannya apa? Waktu pembuatan kanva tadi atau presentasi gimana? Tata letaknya, kenapa? Namanya sulit, ngaturnya atau gimana? Atau posisinya sulit. Yang paling gampang pakai aplikasi apa selain Canva kira-kira? Selain Canva ada lagi nggak aplikasi untuk membuat siklus atau daur itu bisa kira-kira? Apa? PowerPoint. Ya bisa, PowerPoint itu dimodifikasi nanti disimpan dalam bentuk JPG atau PNG ya. Itu lebih mudah kayaknya ya. Tapi memang step-stepnya itu kan satu persatu kalau dia. Itu juga pakai animasi juga bisa kan ya? Bisa. Nah, kalau memang agak kesulitan di pengambilan gambar atau template-nya, jadi alternatifnya bisa pakai selain Canva, pakai PowerPoint yang nanti hasil akhirnya disimpan dalam bentuk JPG atau PNG ya. Nah, itu. Mungkin pelajaran hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira masih mengingat nggak materi hari ini tadi apa? Masih ingat? Kalau nanti ulangan kira-kira sudah bisa? Kita baru tulis ya. Nanti kalau ulangan digabung dengan materi yang itu khusus. Nah, nanti ini kan
submateri dari bab ekosistem. Jadi nanti digabung dengan bab ekosistem yang lain menjadi suatu ulangan atau formatif di akhir pembelajaran setelah selesai semuanya. Nah, berarti setelah ini nanti kita akan membahas, ada yang tahu setelah ini? Setelah siklus biokimia ada yang tahu materi apa yang dibahas selanjutnya? Nggak ada. Sebenarnya masih berhubungan dengan ekosistem, yaitu perubahan lingkungan. Ya. Jadi ini materi akhir dari bab ekosistem. Nanti setelah itu kita akan adakan ujian formatif atau ulangan harian. Setelah itu kita ganti materi, yaitu perubahan lingkungan. Ini materi baru di Kurmer ya. Kalau di SMP dulu belum pernah ya. Karena akhir-akhir ini perubahan lingkungan itu sangat drastis kita rasakan. Contohnya sekarang aja ya. Sekarang ini kan musim penghujan, tapi rasanya padahal dulu itu kalau Desember biasanya orang pasti kedinginan ya, karena sering hujan dan mendung. Tapi hari ini kita merasa panasan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perubahan bumi. Tambah lama tambah panas. Nah, kebun raya saja ya, saya dulu kok jalan itu terasa sejuk, sekarang sudah kan pernah rekreasi ke sana? Sejuk apa panas? Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan lingkungan. Ya. Kita dulu akan belajar tentang hal ini ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran atau sebelum silakan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Ayo materinya dipimpin kelas ya. Persiapan. Gabungan.